Pernahkah kamu membayangkan, di balik sumur tua yang terlihat biasa, tersimpan jalur gaib tempat dikirimkannya santet untuk menghancurkan rumah tangga orang lain? Dan tahukah kamu, bahwa bukan dukun, bukan ustadz, tapi justru seorang istri sholihahlah yang menggagalkannya dengan air wudhu dan zikir tengah malam? Kisah ini bukan sekadar tentang perselingkuhan dan santet, tapi tentang kekuatan batin seorang wanita yang dipermainkan takdir, lalu bangkit, melawan, dan menyelamatkan keluarganya dari kehancuran total. Inilah kisah nyata yang penuh pelajaran, spiritual, dan menyentuh. Kesaktian istri sholihah menggagalkan santet pelakor dari sumur tua. Mentari sore itu tenggelam perlahan di balik pegunungan. Udara desa Cangkring sejuk dan tenang seperti biasanya. Namun hati Mirna, seorang ibu rumah tangga yang setia, sedang tidak setenang langit desa. Sudah seminggu ini, suaminya, Agus, pulang larut malam, kadang nyaris subuh. Dan yang paling menyakitkan, tak ada lagi pelukan atau cium kening saat ia menyambut di depan pintu. Hanya sepatah dua patah kata, dingin seperti musim kemarau. Dulu, Agus adalah lelaki yang hangat. Ia selalu menyempatkan diri makan malam bersama Mirna dan anak mereka, Dava, yang baru berusia 5 tahun. Bahkan sesekali membawa pulang bunga liar dari pinggir jalan, sebagai kejutan kecil. Tapi kini, aroma parfum asing sering tercium dari bajunya. Dan yang lebih mencurigakan, handphonenya selalu disembunyikan, bahkan ke kamar mandi dibawa serta. Malam itu, Mirna duduk termenung di ruang tamu. Teh hangat di tangannya sudah dingin. Pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba, Dava terbangun dari tidurnya dan menangis ketakutan. Umi, ada ular. Di kasur ada ular. Jeritnya sambil berlari ke pelukan Mirna. Mirna panik. Ia segera memeriksa kamar, namun tidak ada apa-apa. Ia tahu anak kecil kadang bermimpi aneh. Tapi malam itu, bukan hanya Dava yang mimpi aneh. Mirna pun bermimpi hal yang sama. Seekor ular besar melingkar di sumur belakang rumah. Matanya menyala merah, lidahnya menjulur seperti hendak menerkamnya. Dalam mimpi itu, Mirna mencoba lari, namun kakinya seakan membatu di tanah. Keesokan harinya, Mirna memutuskan untuk membersihkan sumur sendiri. Air sumur itu sudah mulai berbau sejak 3 hari lalu. Ia menyangka mungkin ada bangkai binatang kecil yang jatuh. Tapi saat ia menimba, air yang keluar terlihat keruh kehijauan, dan bau amis yang aneh menguar. Hatinya makin gelisah. Apa ini hanya kebetulan? Pikirnya. Hari-hari berikutnya, tubuh Mirna mulai terasa aneh. Setiap menjelang subuh, tubuhnya mendadak lemas, seperti habis bekerja berat. Padahal malamnya ia tidur lebih awal. Badannya dingin, keringat dingin keluar dari ubun-ubun, dan kadang-kadang ia merasa seperti ada sesuatu yang menatap dari arah sumur. Suatu malam, Agus pulang hampir pukul 2 pagi. Kali ini tanpa mengucap salam, langsung masuk kamar dan tertidur. Mirna hanya bisa memandanginya dari ambang pintu. Ada luka yang menganga dalam hatinya, tapi ia tidak bisa menangis. Air matanya sudah kering entah sejak kapan. Pagi harinya, ia memberanikan diri bicara. Mas Agus, belakangan ini Mas sering pulang malam. Kalau ada masalah, Mirna ingin tahu. Kita kan keluarga. Agus hanya menghela napas, menatap sekilas, lalu menjawab. Banyak kerjaan, jangan lebay. Kamu urusin rumah aja. Mirna tertunduk, hatinya tercekat. Bukan karena bentakan itu, tapi karena nada yang asing dari suara suaminya. Itu bukan Agus yang ia kenal. Malam itu, suara tangisan bayi terdengar dari arah dapur. Padahal, hanya ada mereka bertiga di rumah. Mirna berjalan pelan ke arah suara. Tapi saat sampai di dapur, tak ada apa-apa. Hanya sumur tua yang menganga gelap di pojok belakang, dikelilingi embun malam. Suara tangisan itu hilang seketika. Keesokan paginya, tetangga sebelah, Bu Lastri, bertanya dengan nada penuh perhatian. Bu Mirna, maaf ya, saya semalam dengar kayak ada orang ketawa di belakang rumah. Kirain lagi ada tamu. Tapi suaranya, kok serem banget ya? Mirna tersenyum kaku. Ia tidak ingin cerita.
Bukan karena takut, tapi karena tak tahu harus memulai dari mana. Dalam hati ia bertanya, "Ya Allah, ada apa sebenarnya dengan keluargaku? Apakah ini azab karena aku tak cukup baik sebagai istri? Atau ada hal yang tidak kasat mata sedang masuk ke dalam rumah kami?" Dan malam itu, ketika ia mencoba tidur, kembali ia bermimpi. Mimpi yang sama. Ular besar, sumur, dan sorot mata merah. Tapi kini ada tambahan. Sosok wanita berambut panjang, berdiri membelakangi sumur, mengenakan gaun hitam lusuh. Wanita itu berbisik lirih. "Dia bukan milikmu lagi." Mirna terbangun dengan tubuh gemetar. Nafasnya tersengal. Di sampingnya Agus masih tidur nyenyak. Tapi kini, wajah suaminya seperti asing. Seperti bukan miliknya lagi. Pagi harinya, Mirna menemukan bekas tapak kaki basah, kecil dan telanjang, di lantai menuju sumur belakang, padahal semua penghuni rumah sedang tidur semalaman. Pagi itu, Mirna sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, sambal terasi, dan teh hangat. Harapannya sederhana. Agus mau sarapan dulu sebelum berangkat, tapi harapan itu pupus ketika ia melihat suaminya turun tangga dengan kemeja biru necis, rambut disisir rapi, dan aroma parfum mahal yang tak biasa. "Kok tumben wangi banget, Mas?" tanya Mirna mencoba tersenyum. Agus hanya menatap sebentar. "Ada meeting sama rekan bisnis baru, perempuan. Dia bagian interior proyek perumahan yang sekarang lagi aku garap." Mirna mengangguk, meski ada rasa aneh yang mencubit batinnya. "Namanya siapa?" "Indah," jawab Agus sambil memasukkan berkas ke tas. "Orangnya profesional, jangan suudzon dulu." Itulah pertama kali nama itu disebut. Indah. Nama yang akan perlahan merobohkan rumah tangganya, bata demi bata. Hari-hari berikutnya, nama Indah semakin sering disebut. Kadang lewat telepon yang Agus pikir Mirna tak dengar. Kadang lewat chat yang sengaja dibalas di kamar mandi. Mirna berusaha tak menuduh. Tapi sebagai istri yang telah mendampingi Agus sejak ia masih tukang bangunan kecil, nalurinya tak bisa dibohongi. Suatu malam, Mirna mencoba bicara lagi. "Mas, aku merasa Mas makin jauh. Apa aku sudah tak menarik lagi buatmu?" Agus menggeleng pelan. "Kamu capek di rumah, mungkin sensitif. Udah jangan mikir aneh-aneh." Namun malam itu, Agus tidak tidur di rumah. Katanya lembur di lokasi proyek. Tapi Mirna tahu, lokasi proyeknya tak pernah segenting itu. Dan pagi harinya, ia melihat notifikasi tak sengaja di layar HP Agus yang lupa dikunci. "Makasih udah nemenin malam ini, Mas. Dari Indah." Mirna tak menangis. Ia hanya duduk lemas di ranjang. Dalam hatinya muncul tanya, apa cinta suaminya bisa direbut semudah itu? Beberapa hari kemudian, semuanya makin jelas saat Indah muncul langsung ke rumah. "Ibu Mirna, saya Indah, rekan kerja Pak Agus. Saya kesini nitip dokumen untuk proyek," ucapnya dengan senyum manis yang menipu. Mirna menyambutnya sopan, tapi di dalam hati tubuhnya merinding. Perempuan ini bukan sekadar rekan kerja. Terlihat dari cara Indah menatap rumahnya, dari gaya duduknya yang terlalu santai, dan dari tatapan matanya pada Agus yang tak bisa disembunyikan. Penuh rasa memiliki. Setelah Indah pergi, Mirna menemukan sesuatu yang membuat dadanya makin sesak. Di pojok lemari kamar Agus, ada bungkusan kecil dibalut kain merah, berisi potongan rambut dan kertas dengan tulisan aksara aneh. Saat disentuh, tiba-tiba kepalanya pusing dan dadanya sesak. Mirna tahu, itu bukan benda biasa. Keesokan malamnya, ia mengunjungi teman lamanya yang juga seorang perawat di puskesmas bernama Siti. Sambil bercerita perlahan, Mirna menunjukkan bungkusan itu. Siti menatap benda itu serius. "Mir, ini kayak jimat pengikat. Aku pernah lihat kayak gini di rumah pasien yang kena santet. Kamu hati-hati. Kalau benar Indah ini pakai jalur gaib, kamu harus waspada." Nama Indah makin ramai dibicarakan. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Ada yang bilang Indah pernah tinggal di rumah dukun perempuan di daerah Pucang Anom. Ibunya konon seorang paranormal pemikat cinta. Mirna tak mau percaya gosip,
Tapi semua mulai terasa masuk akal. Perubahan Agus, gangguan aneh di rumah, dan aura menyeramkan di sekitar sumur tua belakang. Malam-malam berikutnya, suara tawa perempuan kerap terdengar dari arah dapur. Mirna beranikan diri melihat, tapi selalu tak ada siapa-siapa. Sumur tua di belakang rumah pun tampak semakin mencurigakan, seperti ada yang bersembunyi di dalamnya. Dava, anak mereka, semakin sering sakit. Panas tinggi datang mendadak setiap malam. Tapi tiap diperiksa ke dokter, hasilnya selalu normal. Tak ada virus, tak ada infeksi. Bu Mirna, kata Bu Bidan yang memeriksa Dava, ini seperti bukan sakit biasa. Kalau ibu berkenan, coba dibawa ke orang yang paham ruqyah. Dan saat itulah Mirna mulai percaya bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan. Ada kekuatan gaib yang mulai mencengkeram keluarganya. Agus sendiri tak pernah membicarakan Indah lagi di rumah. Tapi setiap kali ditanya, jawabannya hanya 2 kata. Urusan kerja. Bahkan ketika Mirna berkata bahwa Dava sakit dan sumur rumahnya berubah warna, Agus menjawab dengan dingin. Itu cuma perasaanmu, jangan lebay. Mirna menangis dalam diam. Ia tidak tahu apakah yang lebih menyakitkan, diselingkuhi atau tidak dipercayai. Hanya sajadah yang kini menjadi tempat pelariannya. Setiap malam, ia sujud dengan air mata, memohon agar keluarganya diselamatkan. Malam itu, setelah sholat tahajud, Mirna tertidur sebentar. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita tua berjilbab putih berdiri di pinggir sumur. Wanita itu menatap tajam, lalu berkata lirih, "Di sanalah sumbernya, nak. Jangan takut, Allah bersamamu." Sejak malam mimpi itu, hati Mirna tak lagi tenang. Wajah perempuan tua berjilbab putih yang muncul di mimpinya terus terbayang. Tatapan matanya tegas namun penuh kasih. Ucapannya seolah peringatan yang lembut namun tajam. "Di sanalah sumbernya, nak." Pagi itu ia bangun dengan napas memburu, seperti habis dikejar sesuatu. Dan anehnya suara burung di sekitar rumahnya tiba-tiba sunyi. Tak ada kicauan seperti biasanya. Yang terdengar hanya hembusan angin dan gemeretak dedaunan kering di halaman. Saat hendak ke dapur untuk menyiapkan sarapan, langkah Mirna terhenti. Dari jendela belakang, ia melihat bayangan perempuan duduk membelakangi sumur. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya hitam seperti gosong, dan tubuhnya tampak membungkuk seperti sedang menangis. Mirna mematung, detak jantungnya melonjak. Ia menggosok matanya, mencoba memastikan bahwa itu hanya halusinasi. Tapi saat ia membuka mata lagi, bayangan itu masih ada. Dengan tubuh gemetar, ia beristighfar dan membacakan ayat kursi pelan. Setelah beberapa detik, bayangan itu hilang seolah ditelan bumi. Tapi Mirna tahu, itu bukan sekadar ilusi. Hari-hari berikutnya, gangguan demi gangguan semakin nyata. Anak mereka, Dava, makin sering sakit. Panasnya datang tiba-tiba setiap menjelang malam. Kadang tubuhnya menggigil, dan kadang ia terbangun tengah malam sambil menunjuk ke arah dapur, berkata, "Ada tante nangis, Umi. Tante duduk di dekat sumur." Setiap kali mendengar itu, Mirna hanya bisa memeluk Dava dan berzikir. Ia tidak ingin menakuti anaknya dengan mengatakan bahwa rumah mereka mungkin sedang tidak baik-baik saja. Suatu malam, suara tawa terdengar dari arah dapur. Tawanya lirih, namun panjang dan mengerikan. Seperti suara perempuan tua yang menderita. Mirna nekat melangkah ke dapur dengan membawa lampu kecil. Dapur sepi. Tapi udara terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Ketika ia menengok ke arah sumur, ada cipratan air di lantainya. Padahal, tidak ada yang menimba sumur malam itu. Esoknya, Mirna memutuskan memanggil Pak RT, Pak Sahroji, untuk menceritakan semua yang ia alami. Awalnya ia malu, tapi rasa takut dan kekhawatiran pada anaknya lebih besar. "Pak RT, saya nggak bermaksud menuduh, tapi ada sesuatu yang aneh di rumah saya. Sejak suami saya sering pergi malam, banyak kejadian nggak masuk akal. Anak saya sering sakit, saya dengar suara aneh, dan tadi malam saya lihat bayangan perempuan di sumur." Pak Sahroji mengangguk pelan. "Saya juga pernah dengar suara orang tertawa dari rumah Bu Mirna,
Tapi saya pikir mungkin TV atau anak-anak main. Mirna menggeleng pelan. TV sudah dimatikan, Pak. Bahkan saya sudah tidur. Pak Sahroji pun mengangguk prihatin. Ia menyarankan agar Mirna mencari bantuan dari orang yang paham agama. Tapi Mirna belum siap. Ia ingin mencoba menyelesaikan ini dengan caranya sendiri dulu, dengan doa dan dengan menjaga rumahnya sekuat tenaga. Hari itu, ia mulai membersihkan setiap sudut rumah sambil membaca surah Al-Baqarah dari mushaf kecil miliknya. Ia ingat pesan seorang ustadz di pengajian kampung dulu. Rumah yang sering dibacakan Al-Baqarah tidak akan bisa ditempati jin kafir atau energi negatif. Namun, saat ia sampai di belakang rumah, tepatnya dekat sumur, bulu kuduknya merinding. Ada bau amis yang sangat tajam. Ia menutup hidungnya, lalu pelan-pelan membuka tutup sumur untuk mengecek airnya. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Air sumur itu berubah kehijauan, bukan seperti lumut biasa, tapi keruh dan licin seperti lendir. Dan di permukaan air, tampak benda kecil hitam mengapung. Ia tak berani mengangkatnya. Tapi dari bentuknya, benda itu seperti potongan kain. Dalam hati, Mirna menangis. Ia merasa rumahnya sedang diserang. Tapi oleh siapa? Atau oleh apa? Malam harinya, saat ia sedang menidurkan Dafa, suara dari dapur kembali terdengar. Kali ini bukan tawa, tapi suara desahan panjang dan langkah kaki yang diseret. Serak, serak, serak. Mirna merapatkan pintu kamar dan memeluk Dafa erat-erat. Ia membaca ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Nas berulang-ulang. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Dan saat tengah malam tiba, suara itu hilang. Namun keesokan paginya kengerian baru muncul. Di halaman belakang, tepat di dekat sumur, ia menemukan telapak kaki basah, kecil, dan tak beralas. Padahal semalam hujan tidak turun, dan tidak ada yang keluar rumah malam itu. Ia memanggil Pak Agus, berharap bisa membicarakan hal ini. Tapi seperti biasa, suaminya hanya menanggapi dingin. Halusinasi kamu aja, Mir. Jangan lebay. Mirna tertunduk. Bukan hanya karena tidak dipercaya, tapi karena hatinya mulai sadar. Agus tidak lagi berada di pihaknya. Malam harinya Mirna kembali bermimpi. Kali ini, nenek tua berjilbab putih itu menunjuk ke arah sumur sambil berkata, "Jika kau tidak segera mencari perlindungan, mereka akan mengambil apa yang paling kau cintai." Malam itu Mirna tertidur dalam kecemasan. Ia tidur dalam keadaan berwudu, dengan Al-Quran kecil di sisi bantalnya dan lampu kamar dibiarkan menyala. Di pelukannya, Dafa tidur pulas, namun wajah bocah 5 tahun itu tetap pucat. Tak lama setelah terlelap, Mirna kembali bermimpi. Ia berada di tengah hutan yang lebat, dikelilingi pohon-pohon tua yang akarnya menjalar seperti ular. Suasana hutan itu gelap dan berkabut, hanya diterangi cahaya remang dari langit kelabu. Di depannya, berdiri perempuan tua yang sama. Wajahnya tenang, berjilbab putih, dan kali ini memegang tongkat kayu panjang seperti tongkat para kiai zaman dulu. Wajahnya bersinar samar, seolah bukan dari dunia ini. "Nak Mirna, waktumu sudah hampir habis. Yang mengincar anakmu telah menguat. Ia menanam sesuatu di sumur belakang. Kau harus bersihkan, dan carilah pertolongan dari yang benar-benar dekat dengan Allah." Mirna tergugu. "Tapi, siapa ibu sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan itu tersenyum lirih. "Aku adalah doamu yang kau panjatkan selama ini. Aku datang karena kau belum menyerah. Jangan berhenti meminta padanya." Tiba-tiba, suasana mimpi berubah. Hutan hilang, dan ia kini berada di samping sumur rumahnya. Tapi sumur itu kini memancarkan aura gelap. Di dalamnya, bayangan seorang perempuan tampak berenang di kedalaman. Wajahnya samar, tapi rambutnya panjang menjuntai, dan matanya merah menyala. Perempuan itu berkata dengan suara berat dan penuh dendam, "Agus milikku, anakmu akan jadi tumbalku. Sudah kubayar semuanya." Mirna terbangun dengan jeritan tertahan. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi kening dan punggungnya, padahal AC tidak menyala. Ia melirik jam dinding.
pukul 2.57 dini hari. Mimpi itu terlalu nyata, terlalu jelas. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang sambil meraih mukena. Dalam hati, ia mulai merapal zikir, lalu mengambil air wudhu dan salat tahajud. Kali ini tangisnya pecah dalam sujud. Ya Allah, jika suamiku benar telah disihir, jika rumah ini tengah diganggu jin atau santet, tunjukkan aku jalan. Aku hanya ibu biasa, tapi aku tak akan biarkan anakku diambil oleh mereka. Pagi harinya, Mirna bertekad memeriksa sumur itu. Tapi ia tak sendiri. Ia memberanikan diri menghubungi Ustadz Malik, guru ngaji senior yang dulu pernah mengisi pengajian ibu-ibu di kampung sebelah. Ustadz Malik dikenal sederhana, tak pernah mencari nama, tapi konon sering dimintai tolong ketika ada gangguan gaib di rumah warga. Menjelang zuhur, Ustadz Malik datang. Usianya sekitar 60 tahun, tubuhnya kecil tapi sorot matanya dalam. Ia membawa tas kecil berisi air ruqyah dan beberapa lembar daun bidara. Assalamualaikum, sapa Ustadz Malik dengan senyum tenang. Mirna mempersilakan masuk sambil menceritakan semua kejadian. Mimpi, suara, bayangan, dan terutama air sumur yang berubah warna. Setelah mendengarkan dengan seksama, Ustadz Malik mengangguk pelan. Bu Mirna, rumah ini sudah terikat sesuatu, tapi insya Allah masih bisa dibersihkan. Mereka berjalan ke belakang rumah. Di dekat sumur, angin berhembus kencang tiba-tiba. Suasana terasa berat, dan beberapa ayam tetangga mendadak berkokok tak tentu arah. Dengan doa pelan, Ustadz Malik membuka tutup sumur. Lalu ia menyalakan lampu senter dan mengintip ke dalam. Bismillah. Tak lama, ia menarik wajahnya dan berkata, "Benar, ada benda tanam di dalam, harus diangkat sekarang. Tapi jangan sampai tangan kita menyentuhnya langsung." Mirna mengangguk. Mereka mengambil bambu panjang dan perlahan mengait benda yang mengambang di permukaan. Setelah hampir 5 menit, akhirnya benda itu terangkat. Itu adalah bungkusan kain mori, diikat benang merah dan berisi campuran tanah kuburan, rambut panjang, bunga kering, serta potongan kuku manusia. Bau anyir langsung menyengat begitu bungkusan itu dibuka. Mirna mual dan menutup hidungnya. Astagfirullah, siapa yang tega? Ustadz Malik menatap serius. Bu Mirna, ini bukan santet biasa. Ini termasuk pelet pengikat sekaligus tumbal. Perempuan yang mengirim ini ingin memiliki suami ibu dan menumbalkan darah dagingnya untuk membayar jin peliharaan. Mirna terhenyak. Indah, perempuan itu, dia bilang ketemu Agus dari dunia maya, tapi tiba-tiba sering datang ke kantor, lalu suami saya berubah. Ustadz Malik mengangguk. Santet seperti ini memang biasanya bekerja lewat kedekatan spiritual. Begitu korban lemah imannya, jin pelakor masuk dan mengikat pikiran serta syahwatnya. Mirna meneteskan air mata. Tapi kali ini bukan tangisan lemah, tangisnya adalah bentuk tekad. Saya tidak akan biarkan ini berlanjut. Kalau mereka memakai jin, saya akan melawan dengan yang lebih kuat, Allah dan Al-Quran. Saat malam menjelang dan rumah mulai tenang, Mirna merasa lebih ringan. Tapi jam 2 dini hari, ia terbangun karena suara pintu belakang terbuka sendiri. Saat ia mendekat, di ujung lorong dapur, sesosok wanita bergaun merah dengan wajah rusak separuh berdiri menatapnya. Sambil berkata, "Kau berani melawan? Sekarang giliranmu yang akan merasakan." Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi sangat dingin. Embun aneh mengembun di kaca-kaca jendela, meski tidak hujan. Lampu-lampu redup mendadak bergetar, lalu mati satu persatu, menyisakan remang cahaya dari lampu dapur yang berkedip tak wajar. Mirna menggigil bukan karena suhu, tapi karena teror baru yang muncul tepat di lorong belakang rumahnya. Sosok perempuan bergaun merah dengan wajah separuh hangus, dan mata merah darah berdiri kaku menatapnya. Rambutnya menjuntai hingga ke lantai, dan mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi-gigi runcing menghitam. "Kau berani melawan? Sekarang anakmu aku ambil." Jeritan dari sosok itu terdengar seperti suara dari dalam sumur, berat dan menggema. Mirna membekap mulutnya agar tak berteriak, tapi tangannya langsung gemetar hebat. Tanpa pikir panjang,
ia berlari ke kamar, menggendong Dafa, dan membaca ayat kursi keras-keras. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Suara itu mendadak menghilang. Tapi lampu kamar menyala padam sendiri, dan cermin di meja rias retak pecah tanpa sebab. Tak lama kemudian, jendela kamar terbuka sendiri, padahal terkunci rapat. Angin dingin menerpa masuk, membawa aroma anyir dan kemenyan busuk. Dafa menggeliat dalam tidurnya dan tiba-tiba menangis keras. Matanya terpejam, tapi tubuhnya melengkung ke belakang seperti kejang dan ia menjerit, "Ibu, tolong, ada yang mau tarik aku." Mirna kalap. Ia segera menyelimutinya, mendekap anaknya erat-erat dan membaca surat Al-Falaq, An-Naas, dan Al-Ikhlas berulang-ulang. Barulah menjelang azan subuh, semuanya kembali tenang. Dafa tertidur lagi, peluh membasahi dahinya. Tapi wajahnya tetap pucat pasi, dan bibirnya bergetar seolah ketakutan dalam mimpi. Pagi itu, Mirna tak menunggu lama. Ia langsung menghubungi Ustadz Malik lagi. "Ustadz, malam tadi jin itu muncul. Ia mengancam mau mengambil anak saya. Saya takut, tapi saya tidak mau mundur." Ustadz Malik datang menjelang siang, kali ini membawa 2 orang santri muda yang mendampinginya. Mereka membawa keranjang berisi air ruqyah, garam kasar, batu bidara, dan kayu cendana, serta segenggam tanah dari masjid tua tempat dulu Ustadz Malik mondok. Mereka berkeliling rumah, membaca surat Al-Baqarah, ruqyah syar'iyah, dan menyemprotkan air ruqyah ke setiap sudut rumah. Tapi saat sampai di lorong dapur, tempat kemunculan jin semalam, reaksi aneh terjadi. Salah satu santri tiba-tiba jatuh terduduk. Tubuhnya kaku, matanya terbalik ke atas, mulutnya berbicara dengan suara berat. "Anak itu sudah milikku, darahnya telah dicium. Perempuan ini menghalangi. Mati." Ustadz Malik sigap. Ia membaca ruqyah keras-keras, meletakkan tangan di dada santri itu. "Keluarlah wahai jin zalim, kau tidak berhak atas tubuh ini, tidak atas rumah ini. Dengan nama Allah pergilah." Santri itu meraung, lalu muntah cairan hitam pekat bercampur dengan potongan rambut. Tak lama kemudian, ia sadar, wajahnya pucat. "Maaf Ustadz, tadi saya seperti diseret masuk ke lorong gelap. Ada perempuan bergaun merah, dia marah sekali." Ustadz Malik menatap Mirna dengan sorot tajam. "Bu Mirna, ini bukan sekadar santet. Jin itu sudah menandai anak ibu. Dia menganggap Dafa adalah tumbal sah untuk mendapatkan suami ibu." Mirna meneteskan air mata. "Saya akan lakukan apapun. Tolong anak saya, Ustadz. Tolong kembalikan suami saya. Saya hanya istri sholihah yang ingin menyelamatkan rumah tangga." Rencana penetralan besar-besaran Ustadz Malik lalu menyusun rencana. "Malam nanti setelah Isya kita akan lakukan ruqyah besar-besaran. Tapi saya butuh bantuan 1 orang lagi. Seorang wanita ahli jikir yang memiliki kekuatan batin bersih. Jin betina seperti ini sering gentar pada wanita yang ikhlas dan kuat doanya." Ustadz Malik pun menghubungi seseorang. Bu Nyai Halimah, janda sepuh dari pesantren kecil di desa sebelah, yang dikenal sering membantu perempuan-perempuan korban gangguan sihir dan rumah tangga bermasalah. Ketika Bu Nyai datang, suasana rumah Mirna seketika terasa tenang. Wajahnya bersih, sorot matanya teduh, dan tangannya menggenggam tasbih yang tak pernah lepas dari jari. "Bismillah, nak Mirna. Kita akan lawan jin itu dengan keyakinan dan cinta sejati. Jangan takut, ya. Ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang menyelamatkan generasi dari kehancuran rumah tangga karena setan pelakor." Malam pun tiba. Setelah Isya, rumah Mirna dikunci rapat. Lilin wangi dinyalakan, ayat-ayat suci bergema. Mirna duduk di tengah ruangan, menggenggam tangan Dafa yang tertidur lemas, dan di sisi lain duduk Bu Nyai yang mulai membaca jikir kencang. Tiba-tiba, bau menyengat menyusup masuk. Angin besar menerpa dari arah sumur. Seluruh lampu padam serentak. Lalu dari jendela, terdengar suara tertawa perempuan, nyaring, panjang, dan menghantui. "Kalian semua terlambat.
Sudah ada yang mengantarku korban lain. Pagi itu, langit tampak mendung meski belum waktunya hujan. Rumah Mirna terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada hawa yang menyusup dari dalam dinding-dindingnya. Agus, suaminya, masih terbaring di kamar, wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, padahal suhu tubuhnya normal menurut termometer. Mirna berdiri di depan jendela, menggenggam tasbih yang terus ia putar. Di dalam hatinya hanya ada satu harapan, semoga Ustadz Surya segera datang seperti yang dijanjikan. Menjelang siang, suara salam terdengar dari depan rumah. Mirna segera membukakan pintu. Di sana berdiri Ustadz Surya dengan membawa botol air, segulung sajadah, dan sebuah tas kecil. Assalamualaikum Bu Mirna. Insya Allah hari ini kita coba bersihkan rumah ini. Jangan takut, tetap tenang. Ucapnya lembut namun tegas. Waalaikumsalam Ustadz. Saya mohon bantuan Ustadz. Suami saya tambah parah. Rumah ini makin berat rasanya. Ustadz Surya memulai ruqyah dengan memutar murotal surah Al-Baqarah dari speaker kecil yang ia bawa. Lalu ia menyiram air ruqyah di tiap sudut rumah sambil membaca doa dan ayat-ayat pelindung. Namun saat ia mendekati sumur tua di belakang rumah, wajah Ustadz Surya berubah. Ia menghentikan langkah dan memejamkan mata sejenak, lalu memandang tajam ke arah sumur yang airnya kini berwarna kehijauan dan berbau amis menyengat. Bu Mirna, saya mohon izin. Saya merasa disinilah pusat gangguannya. Mirna mengangguk cepat. Saya juga merasa begitu, Ustadz. Saya sering bermimpi tentang sumur itu. Dengan bantuan seorang santri muda bernama Hafiz yang ikut mendampingi, Ustadz Surya mulai menimba air sumur sedikit demi sedikit. Setelah beberapa ember, mereka melihat sesuatu mengambang. Hafiz menggigil. Ustadz, itu bukan sampah biasa. Dengan hati-hati, Ustadz Surya mengangkat sebuah bungkusan dari dalam sumur. Dibungkus kain putih kusam, basah dan berat. Begitu dibuka, tampak isinya. Gumpalan rambut manusia yang dililit benang merah, darah ayam yang mengering, dan paku berkarat yang menusuk selembar foto Mirna dan Agus yang sudah robek di bagian wajah. Mirna langsung menutup mulutnya, menahan tangis dan ngeri. Innalillahi. Ya Allah, ini sihir kelas berat. Gumam Ustadz Surya sambil menyiram benda itu dengan air ruqyah. Ia lalu menjelaskan, ini adalah kiriman santet lewat media air. Ditempatkan di sumur agar setiap penghuni rumah terkena pengaruhnya. Lemah tubuh, sakit tiba-tiba, pikiran kacau, hingga rumah tangga retak. Mirna gemetar. Berarti, semua ini ulah indah Ustadz? Ustadz Surya tidak langsung menjawab. Saya tak ingin menuduh, tapi biasanya pelaku sihir seperti ini punya dendam atau ambisi. Seringkali juga bersekutu dengan jin untuk memisahkan suami istri. Agus yang sejak pagi terbaring di kamar, mendadak meraung dari dalam. Panas! Jangan bakar aku! Ustadz Surya dan Mirna langsung berlari ke dalam. Agus menggelepar di lantai kamar. Tubuhnya menegang, matanya membelalak. Dari mulutnya keluar suara berat seperti laki-laki lain. Kalian tidak akan bisa, dia milik kami. Indah telah membayar mahal. Ustadz Surya segera mengumandangkan adzan keras-keras ke telinga Agus, sambil menekan dada lelaki itu dengan telapak tangannya yang memegang tasbih. Keluarlah wahai makhluk terlaknat, kau tidak punya hak atas rumah tangga ini. Allah Maha Pelindung. Tiba-tiba, Agus muntah cairan hitam yang berbau busuk, lalu tubuhnya terkulai. Ia pingsan, namun wajahnya mulai tampak tenang. Mirna menjerit kecil dan langsung memeluk suaminya sambil menangis. Agus, bangun mas. Aku mohon. Kita sudah terlalu lama diam. Ustadz Surya mengambil napas panjang. Ini belum selesai Bu Mirna, tapi malam ini kita sudah berhasil membuka tabir utama. Insya Allah kita akan lanjutkan pembersihan dan perlindungan rumah ini. Saat malam tiba, sumur tua itu ditutup sementara dengan papan dan diberi tulisan jangan dibuka. Ustadz Surya memberi pesan, teruskan doa dan zikirnya Bu.
Yang paling ditakuti jin dan sihir adalah kesabaran dan keteguhan hati istri Sholihah. Mirna mengangguk dengan mata penuh air mata. Ia memandangi Agus yang masih tertidur, lalu menatap ke arah sumur dari jendela. Hatinya berkata, "Aku tak akan kalah. Tidak untuk keluarga ini. Tidak untuk cinta kami yang pernah suci." Di tempat lain, Indah sedang bercermin sambil tersenyum licik. Namun bayangannya di cermin tiba-tiba bergerak sendiri, menatapnya tajam, dan berkata dengan suara menyeramkan, "Kau telah membangunkan kekuatan yang tak bisa kau kendalikan, Indah." Malam baru saja larut, namun hawa dingin begitu menusuk tulang. Di dalam kamar, Mirna terus memeluk Agus yang masih terlelap setelah kerasukan. Nafas suaminya mulai stabil, tapi tubuhnya terasa sangat dingin, seperti tidak bernyawa. Doa tak henti-hentinya keluar dari bibir Mirna. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan suaminya sembari melantunkan ayat kursi dan surah Al-Falaq. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tekad yang semakin kuat. Ia tahu ini belum berakhir. Di sisi lain rumah Ustadz Surya masih berjaga. Ia duduk bersila dengan sajadah di hadapannya, tasbih berputar di tangan kanan, dan Al-Quran terbuka di depannya. Santri muda, Hafidz, juga masih terjaga, meski matanya mulai berat. Namun saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, tiba-tiba, semua lampu padam serentak. Gelap. Angin kencang bertiup dari jendela belakang yang entah sejak kapan terbuka sendiri. Tirai berkibar liar, udara terasa sesak dan amis. Suara lolongan anjing menggema dari kejauhan, panjang dan memilukan. "Ya Allah, ini tandanya mereka membalas," bisik Ustadz Surya. Tiba-tiba terdengar jeritan dari kamar Mirna. "Ah!" Ustadz Surya dan Hafidz langsung berlari ke kamar. Di sana, Mirna sedang terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Di depannya, Agus kini melayang sekitar 20 cm dari ranjang, dengan posisi lurus seperti mayat. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Namun yang paling menyeramkan adalah bayangan hitam yang berdiri di sudut kamar. Wujudnya seperti perempuan, tapi tanpa wajah. Hanya rambut panjang menjuntai dan gaun putih berlumuran darah. "Agus sudah milikku," teriak sosok itu dengan suara dua lapis. Perempuan dan lelaki sekaligus. Mirna hampir pingsan. Tapi Ustadz Surya segera bertakbir keras, "Allahu Akbar," sambil mengangkat tangan. Dia mulai membaca ayat ruqyah keras-keras. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasada." Bayangan hitam itu menjerit, lalu mendadak membesar, memenuhi seluruh ruangan, dan terbang ke arah Ustadz Surya. Namun Ustadz Surya tidak mundur. Ia melemparkan segenggam garam ruqyah ke udara, yang membuat makhluk itu melengking keras seperti terbakar, lalu menghilang dalam asap hitam yang mengepul. Agus jatuh ke ranjang, tubuhnya menggigil hebat tapi sadar. Ia menangis dan menggenggam tangan Mirna. "Maafkan aku, Rin. Aku dibutakan. Dia bukan wanita biasa. Dia pakai jin." Mirna menangis sembari mengangguk. "Yang penting kamu sadar, Mas. Kita harus hadapi ini bersama, sampai tuntas." Ustadz Surya mengatur napasnya dan menenangkan mereka. "Ini bukan jin biasa, Bu Mirna. Jin yang dikirim Indah punya ikatan darah dan perjanjian lama dengan dukun dari daerah selatan. Dia bukan hanya ingin merusak rumah tangga kalian, tapi ingin memiliki arwah Agus sepenuhnya." Mirna tersentak. "Tapi, Indah manusia, Ustadz. Bagaimana dia bisa terlibat sejauh ini?" Ustadz Surya menjawab pelan. "Ada manusia yang saking dendamnya, rela menyerahkan kehormatannya ke jin. Mereka menyebutnya istri spiritual. Jin jantan atau betina bisa menikahi manusia lewat perjanjian sihir. Dan siapapun yang menghalangi akan dilenyapkan." Agus tertunduk malu. "Aku pernah bermimpi berhubungan dengan Indah. Tapi tempatnya gelap, seperti gua dengan air merah, dan dia bukan Indah. Wajahnya berubah, jadi hitam, matanya merah menyala.
Ustadz Surya menatap mereka serius. Itu bukan mimpi, Mas Agus. Itu adalah pernikahan gaib. Dan sekarang kita harus memutus perjanjian itu. Mirna menatap Ustadz Surya penuh harap. Apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Ustadz Surya berdiri. Kita harus lakukan ruqyah besar dan pembacaan Yasin 41 kali dalam 3 malam berturut-turut. Lalu kalian harus melakukan pembersihan total rumah, terutama bekas-bekas pemberian dari Indah. Apapun, termasuk pakaian, foto, bahkan handphone. Agus menelan ludah. Tapi, HP itu, masih ada chatnya? Lupakan, semua harus dimusnahkan. Karena media sihir sekarang bukan hanya boneka, tapi juga digital. Mirna dan Agus mengangguk. Mereka siap, namun belum sempat mereka memulai, tiba-tiba HP Mirna berbunyi. Tanpa nama pengirim, hanya pesan singkat. Berani ganggu urusanku, kalian akan tahu rasa. Disusul foto, Mirna tergeletak berdarah di depan rumah, seperti masa depan yang diramalkan. Mirna menutup mulut, gemetar. Astagfirullah. Ustadz Surya memejamkan mata. Pertempuran kita belum selesai, tapi yakinlah Bu Mirna, Allah bersama orang-orang yang sabar dan tidak pernah meninggalkan doa. Di kediaman Indah, ia sedang bersimpuh di depan cermin besar, memanggil nama-nama makhluk gaib sambil meneteskan darah dari jarinya ke baskom tanah liat. Wajahnya penuh amarah. Aku tidak peduli. Mirna harus hilang. Malam purnama besok, kita mulai tumbalnya. Purnama menggantung sempurna di langit. Bulat, terang, namun anehnya berwarna kemerahan. Langit mendadak muram, tak ada satupun bintang, dan hawa malam terasa panas menyengat, seperti pertanda sesuatu yang janggal akan terjadi. Di rumah kecil yang kini menjadi medan pertarungan spiritual, Mirna dan Agus bersiap memulai malam pertama dari 3 malam ruqyah besar. Ustadz Surya memimpin doa, sementara Hafidz menyiapkan air ruqyah, garam, dan dupa kemenyan non-ritual yang hanya untuk menghilangkan bau tak sedap akibat gangguan jin. Bismillah, malam ini kita pertaruhkan nyawa, tapi bukan karena kita hebat. Karena kita percaya, Allah lebih kuat dari semua tipu daya syaitan. Ucap Ustadz Surya tegas. Ritual dimulai. Surat Yasin dibaca dengan khusyuk. Tiap ayat menggema, menggetarkan udara. Lantunan suara Ustadz Surya menggema hingga ke halaman rumah, seperti menembus dimensi yang lebih dalam. Agus yang selama ini selalu ragu kini duduk bersila dengan wajah serius. Air mata mengalir tanpa disadari. Ia menyesal, ia hancur. Tapi ia ingin berubah. Namun ketika ayat ke-25 dibaca, mendadak lampu padam. Lagi. Dor! Dari luar rumah terdengar ledakan keras, seperti tabrakan mobil atau pohon tumbang. Tapi tidak ada apapun saat Hafidz mengintip keluar. Hanya suara hembusan angin, dan bau belerang yang mulai menyeruak. Mirna mulai menggigil. Tiba-tiba ia memegangi perutnya, menunduk, lalu muntah darah. Bismillah, setan mulai menyerang tubuh istri, seru Ustadz Surya. Air ruqyah segera dituangkan ke gelas dan disiramkan ke tubuh Mirna yang menggeliat seperti kesakitan luar biasa. Dari mulutnya terdengar suara tertawa cekikikan perempuan, bukan suara Mirna. Kamu mengganggu pernikahan kami. Dia sudah milikku sejak di gua. Ustadz Surya tidak berhenti membaca. Allahu Akbar, wa ma hum biddarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Suara itu memekik, lalu menghilang. Mirna terbaring lemas. Dia sudah menyusup ke dalam tubuh Mirna. Ini sihir kelas tinggi, ujar Ustadz Surya sambil mengelap keringat. Di tempat lain, rumah Indah. Di sebuah rumah tua yang disulap jadi tempat pemujaan, Indah duduk di depan cermin berukuran besar. Di sekelilingnya terdapat lilin merah dan botol berisi rambut, kuku, serta darah menstruasinya sendiri. Persembahan untuk jin jantan dari sumur tua. Dari dalam cermin, bayangan hitam muncul. Kau sudah siap menyerahkan jiwa dan darah? Suara itu menggelegar. Indah mengangguk. Asal Mirna musnah. Dia penghalang kebahagiaanku. Agus adalah milikku. Aku sudah membawanya ke ranjang.
Jiwanya sudah separuh milikku. Bayangan itu tertawa, suara seperti besi beradu. Kalau begitu, malam ini kita kirim 2 makhluk, si penjaga puncak dan si perempuan pemecah hati. Mereka akan menghabisi rumah itu. Sebelum subuh, Indah menancapkan jarum ke boneka kecil berpakaian mirip Mirna, lalu membakar ujungnya sambil membaca mantra. Wong wadon kang rebut bojoku, ndedonga ngundang pati. Kembali ke rumah Mirna. Pukul 2 dini hari. Mirna masih terbaring lemah. Agus tak henti-hentinya menggenggam tangannya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari atap rumah. Tok, tok, tok. Ustadz, itu bukan tikut, itu berat. Bisik Hafid, gemetar. Ustadz Surya berdiri dan membuka jendela. Namun sebelum sempat melihat ke atas, bayangan besar melayang turun dari atap dan mendarat di halaman. Makhluk itu berbentuk manusia raksasa, tinggi hampir 3 meter, berbulu hitam, mata merah menyala. Di pundaknya duduk sosok wanita tanpa kepala, hanya tubuhnya yang menari-nari seperti boneka. Agus menjerit ketakutan. Mirna yang sedang lemah mendadak menegakkan badan. Tubuhnya bergetar, mata terbuka, tapi bukan dirinya yang bicara. Ustadz, tolong. Mereka menarik jiwaku keluar. Sakit. Ustadz Surya berseru. Allahu Akbar. Kita tidak takut. Ia menyiramkan air ruqyah ke pintu dan jendela. Tapi makhluk itu menghantam dinding rumah dengan telapak tangannya. Tembok retak, tapi tidak rubuh. Karena sebelumnya Ustadz Surya sudah memagari rumah dengan doa perlindungan. Hafidz yang membaca doa perlindungan dari dalam, mendadak kerasukan. Tubuhnya tersentak-sentak, matanya terbalik. Kami sudah dipanggil malam ini. Tumbal harus ditukar. Nyawa harus dibayar. Ustadz Surya segera membaca ayat kursi keras-keras sambil memegang kepala Hafidz. Mirna ikut membaca walau tubuhnya lemah. Agus hanya bisa bersujud dan menangis sekeras-kerasnya. Namun tiba-tiba, semuanya hening. Makhluk itu lenyap. Angin berhenti. Bahkan suara jangkrik pun tiada. Cermin di ruang tamu retak sendiri. Dan dari retakan itu muncul percikan darah. Mirna sadar tubuhnya mulai stabil. Hafidz pun pingsan setelah kerasukan. Ustadz Surya berdiri dan berkata pelan. Mereka mundur, tapi hanya sementara. Indah akan kirim lebih banyak. Karena malam purnama belum usai. Di ujung malam, Indah duduk bersila dengan tubuh berlumur darah, lalu tertawa keras di depan api. Besok malam, giliran anak mereka yang akan aku ambil. Biar dia merasakan pedihnya kehilangan. Pagi itu, kampung Geger Asri gempar. Di pasar tradisional yang biasanya riuh oleh pedagang dan pembeli, tiba-tiba keramaian terhenti. Seorang wanita muda dengan rambut acak-acakan, pakaian mewah yang sudah kotor, dan kaki telanjang berjalan terseok. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah boneka lusuh. Matanya kosong, bibirnya komat-kamit tak jelas, dan kadang tertawa sendiri. Tak sedikit warga yang mengenalinya. Itu kan si Indah? Ya Allah, kenapa dia jadi begitu? Indah, wanita yang dulu tampil anggun dan penuh percaya diri dengan mobil mentereng, kini berjalan memeluk boneka kecil sembari berteriak. Jangan ambil Agus dariku, dia milik aku, dia milik aku. Orang-orang hanya bisa saling memandang. Ada yang kasihan, ada yang takut, namun tak satu pun berani mendekat. Di rumah Mirna, suasana jauh berbeda. Agus terbaring di kamar. Tubuhnya mulai membaik, namun batinnya justru semakin tersiksa. Dalam tidurnya ia bermimpi dikejar bayangan hitam, mendengar suara tangisan anak kecil, dan di akhir mimpi selalu muncul wajah Mirna yang menangis sambil memegang Al-Quran. Mirna sendiri tak henti berzikir, meski hatinya mulai terasa tenang. Sejak malam ia memaafkan suaminya dan mendoakan Indah. Entah mengapa suasana rumah berubah. Angin sejuk masuk dari jendela, sumur belakang tak lagi berbau,
dan burung-burung kembali bersuara. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mirna perlahan, membuka pintu. Ternyata Ustadz Surya datang. Wajahnya tampak teduh seperti biasa, namun kali ini senyumannya mengandung makna dalam. "Bu Mirna, ada yang perlu saya sampaikan," ucap Ustadz Surya sambil duduk. "Ada apa, Ustadz?" tanya Mirna dengan tenang. Pagi ini, Indah ditemukan warga di pasar dalam keadaan linglung. Ia seperti orang kehilangan akal, memeluk boneka dan menyebut-nyebut nama suami ibu. Mirna terdiam. Bukan bahagia yang ia rasakan, tapi hening yang dalam. Ini bukan karena ibu membalasnya, tapi karena doa ibu yang ikhlas. Langit sudah menjawab. Kadang, azab Allah datang di dunia sebagai peringatan, bukan kebencian. Semoga ia disadarkan, lanjut sang ustadz. Mirna hanya bisa menunduk, matanya berkaca. "Ustadz, saya tak pernah berharap ia celaka. Saya hanya ingin rumah tangga kami kembali," lirihnya. "Saya tahu, dan justru karena itu, doa ibu sampai ke langit. Doa istri yang teraniaya, tapi tak menyimpan dendam, lebih tajam dari pedang, dan lebih lembut dari air mata. Allah Maha mendengar," ucap Ustadz Surya dengan penuh keteduhan. Sore hari, Agus akhirnya membuka mata sepenuhnya. Ia menatap Mirna yang duduk di sisi ranjang sambil membaca Yasin. "Mirna," suaranya parau. Mirna menoleh, tersenyum lembut. "Iya mas, aku minta maaf. Aku telah menyakitimu terlalu dalam." Mirna hanya menatap suaminya, lalu menggenggam tangannya. "Kalau Allah saja masih beri kita waktu untuk memperbaiki, siapa aku untuk tidak memaafkan?" Agus menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hina di hadapan istrinya sendiri. Di malam yang sama, kabar tentang kondisi Indah menyebar semakin luas. Beberapa warga menyaksikan sendiri Indah mengorek tanah di dekat sumur pasar sambil berkata, "Dia ada di sini, aku simpan dia di sini, jin kuah." Akhirnya pihak keluarga Indah menjemputnya dan membawanya ke pesantren untuk diruqyah. Beberapa hari setelah itu, seorang kerabat Indah datang ke rumah Mirna. Ia membawa tas kecil berisi surat dan barang-barang milik Indah. "Ini amanat Indah sebelum dibawa ke pesantren," katanya. "Kalau dia sadar nanti, dia ingin semua ini dikembalikan ke ibu Mirna." Mirna membuka tas itu perlahan. Di dalamnya ada cincin emas, kalung batu hitam, dan selembar kertas kusut. Isinya tulisan tangan Indah. "Bu Mirna, jika aku tak bisa kembali seperti semula, maafkan aku. Aku iri, aku dengki, aku serakah. Aku pikir dengan cara kotor, aku bisa memiliki semua. Tapi ternyata aku kehilangan semuanya. Jika aku sadar, dan Allah izinkan, aku ingin meminta maaf. Semoga Ibu dan Pak Agus hidup tenang. Aku tak pantas mengganggu lagi." Mirna membaca surat itu sambil menitikkan air mata. Ia menatap langit malam, lalu berbisik, "Ya Allah, semoga ia Engkau ampuni, dan aku pun bisa melupakan semuanya." Malam itu Ustadz Surya kembali datang. Ia duduk bersama Agus dan Mirna. "Pak Agus, kini saatnya Bapak yang memperbaiki semuanya. Ingat, bukan hanya soal rumah tangga, tapi tentang hubungan Bapak dengan Allah," ucap Ustadz dengan bijak. Agus mengangguk. "Saya siap, Ustadz. Saya ingin belajar lagi, sholat tepat waktu, dan membimbing keluarga saya." "Alhamdulillah. Jangan lupa, tutuplah sumur itu esok hari. Jangan biarkan lagi menjadi jalan bagi makhluk yang tidak kita undang," kata Ustadz Surya. Esok paginya, ketika tukang menggali tanah di sekitar sumur tua untuk menutupnya, mereka menemukan satu benda terakhir. Sebuah boneka kain kecil yang dirajah dengan tulisan Arab terbalik, terikat dengan rambut panjang wanita. Mirna dan Agus hanya bisa saling pandang. "Ini boneka yang sering dibawa Indah di pasar," ujar tukang. Ustadz Surya yang berada di dekat mereka langsung menutupinya dengan kain putih dan membaca doa panjang. "Astagfirullah, ini bukan sekadar boneka, ini pusat kendali santetnya, tapi semuanya sudah berakhir.
Apakah benar semuanya telah berakhir? Atau masih ada sisa-sisa energi jahat yang belum tersingkap? Pagi itu, suasana rumah Mirna dan Agus begitu berbeda. Tak ada lagi aura dingin yang menyeramkan. Tak ada suara-suara aneh dari sumur belakang. Sumur yang selama ini menjadi jalur santet itu telah ditutup rapat dengan semen dan batu besar yang diruqyah oleh Ustadz Surya. Agus mulai terbiasa sholat berjamaah di masjid, bahkan ikut pengajian rutin setiap malam Jumat. Warga pun mulai menerimanya kembali, meski ada saja yang masih menyimpan bisik-bisik tentang masa lalunya. Tapi Agus tak lagi memusingkan omongan orang. Ia hanya ingin menjadi imam yang benar bagi istri dan anak-anaknya. Mirna, yang dulu terpuruk dalam diam, kini kembali ceria. Senyumnya kembali hangat, matanya bersinar teduh. Ia mulai membuka kelas mengaji untuk ibu-ibu di rumahnya setiap sore. Anak-anaknya yang sempat terguncang karena pertengkaran orang tuanya pun kini mulai tenang. Rumah itu kembali menjadi tempat yang nyaman, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Namun, di malam yang tenang itu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Pukul 1.15 dini hari, Mirna terbangun. Dadanya terasa sesak. Ia merasa seolah ada yang memanggil namanya pelan dari arah belakang rumah. Mirna, suara lirih dan parau. Ia berdiri perlahan, melirik Agus yang masih terlelap, lalu mengambil air wudhu. Setelah sholat 2 rakaat, ia kembali ke tempat tidur. Tapi sebelum ia memejamkan mata, terdengar ketukan pelan di jendela belakang. Tok, tok, tok. Mirna menahan napas. Dengan hati-hati, ia membuka tirai jendela. Tak ada siapapun. Tapi di ambang jendela, ada secarik kertas yang seolah tertiup angin dan menempel di kaca. Pagi harinya, Mirna memberanikan diri membuka jendela itu. Surat tersebut ditulis dengan tulisan tangan yang dikenalnya. Bu Mirna, terima kasih karena sudah memaafkan. Saya sudah dibawa ke pondok khusus oleh keluarga. Semalam saya mimpi melihat ibu duduk bersama anak-anak. Wajah ibu bercahaya dan menuntun saya ke arah terang. Entah kenapa, pagi ini saya bangun dengan hati yang ringan. Untuk pertama kalinya saya sholat tanpa rasa takut. Saya merasa ini semua akhir dari kegelapan yang saya ciptakan sendiri. Semoga ibu dan Pak Agus bahagia. Saya tak akan kembali. Dunia saya sudah berbeda. Tapi saya ingin meminta satu hal terakhir. Jika nanti saya wafat dan keluarga saya bingung harus mengubur saya di mana, izinkan jasad saya dikebumikan di kampung ini dekat masjid. Biar saya bisa mendengar adzan, meski cuma tanah yang menyerapnya. Indah. Beberapa bulan berlalu, kampung Geger Asri kembali damai seperti sedia kala. Mirna sibuk mengajar anak-anak ngaji, sementara Agus ikut aktif dalam pembangunan masjid. Rumah tangga mereka terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Kepercayaan yang sempat hancur kini tumbuh kembali, bukan karena waktu semata, tapi karena keikhlasan yang tumbuh dari luka. Suatu siang, kabar duka datang dari keluarga Indah. Ia meninggal dunia setelah beberapa bulan dirawat dan berproses taubat di sebuah pondok. Tak ada sanak saudara yang tahu kemana jasadnya harus dibawa. Banyak keluarga menolaknya karena takut akan masa lalunya. Tanpa ragu, Mirna dan Agus justru menawarkan solusi. Makaminya di sini saja, Pak, di dekat masjid. Dia pernah meminta itu dalam suratnya, kata Mirna tegas, meski matanya berkaca. Warga sempat terdiam, tapi setelah mendengar cerita lengkap dari Ustadz Surya, mereka akhirnya menyetujui. Prosesi pemakaman sederhana dilakukan. Tak banyak pelayat, namun doa yang dipanjatkan begitu tulus. Mirna dan Agus berdiri paling depan, mengantar wanita yang dulu menghancurkan rumah tangga mereka. Kini dengan penuh ampunan. Semoga Allah mengampuninya dan menerima taubatnya, bisik Mirna. Di bawah sinar mentari senja, Mirna menatap pusara sederhana itu. Di batu nisan tertulis, Indah Nuraini binti Suyono telah kembali kepada sang pemilik setelah bertahun tersesat di kegelapan. Tiba-tiba dari arah masjid terdengar adzan asyar. Suara itu menggema, meresap ke tanah, ke angin, dan ke hati siapa saja yang mendengarnya. Dan entah kenapa, saat suara hayya 'alal falah terdengar, seolah ada bisikan lembut yang menyapa Mirna dari arah makam.
Terima kasih Bu Mirna, aku dengar adzannya. Mirna tersenyum. Bukan takut, bukan merinding, tapi damai. Ia menatap langit dan berbisik, "Ampuni dia ya Rabb, dan ampuni kami semua yang pernah tersesat." Karena setiap manusia berhak kembali, selama mereka benar-benar ingin pulang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesetiaan, kesabaran, dan doa seorang istri bukanlah kelemahan, tapi justru senjata paling ampuh untuk melawan kejahatan, bahkan yang tak kasat mata. Dalam dunia yang penuh godaan dan siasat iblis, tak ada pelindung paling kuat selain iman, zikir, dan cinta yang tulus karena Allah. Jangan pernah meremehkan air mata seorang wanita yang berdoa di sepertiga malam, karena bisa jadi itulah benteng terakhir sebelum takdir berubah. Semoga kita semua dijauhkan dari pengkhianatan, disatukan dalam rumah tangga yang sakinah, dan selalu dilindungi dari tipu daya syaitan, baik yang tampak maupun yang tak terlihat. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya.